ceramahnya ulama-ulama yang sebanyak mungkin, karena sekarang kan yang bikin radio itu kan yang kan sekarang cukup banyak radio pembodohan Islam. Nah, mbok Masjid UGM punya radio yang memberi mosaik wacana mengenai Islam yang bermacam-macam. Apa susahnya gitu loh. Untuk dapat daftar frekuensinya segala macam kan bisa diatur gitu loh. Masa UGM tidak bisa, wong yang untuk pembodohan aja bisa, masa untuk gitu ya. Jadi saya sangat senang dan dia sudah dapat pahala besar ya, sudah dapat pahala besar. Dan mungkin memang ya harus rutin. Jadi karena yang diceritakan para dosen itu kan juga banyak yang bersifat mursal, banyak yang bersifat keliru. Ya Anda diomongin tadi karena ada yang ngomong tentang 2008 resesi, mungkin nanti pertumbuhan. Loh, kalau kita tumbuh sekian persen, maksud wong pelarat sing pedhomo. Itu kan saya kalau bahkan boleh usul ya. Iya. Wacana-wacana yang diputar di masjid itu jangan terus formalistik Islam simbolik. Jadi misalnya di masjid Anda cari informasi opo kok Lombok iki bertahan 70.000. Itu saya bisa supply bahan ke Anda. Iki bulog tenanan pora iki ngomong ini, iki jujur pora, saya bisa kasih bahan ke Anda. Rumang samu aku kurang ngerti bab beras bab piye. Gitu loh, bisa saya kasih supply, bisa video, bisa bagan-bagan, tapi pokoknya ada layar di masjid yang memberi wacana selengkap mungkin. Jadi jangan dipasai layar untuk aliran tok. Kalau bisa semua aliran diungkapkan tidak apa-apa, tapi semuanya dikasih supaya orang belajar untuk memilih. Misalnya sekarang orang curiga kepada Syiah syahadatnya ditambah-tambah, lah aku bareng ya tak tambah. Syahadat resminya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi nanti saya teruskan sendiri dalam hidup saya bersaksi bahwa Lombok ini ciptaan Allah dan haknya Allah. Aku kepedesan sidik, aku langsung Al-Fatihah, harap ngopo gue, aku ya syahadatku kok gitu loh. Nah, kalau saya mewajibkan syahadat Lombok itu bagian dari syariat syahadat, baru saya salah. Tapi kalau meneruskan syahadat dengan penghayatan rasa syukur terhadap hidayah Allah dan rahmat alam semesta kan malah bagus. Satu. Terus untuk teman kita ini Pak Musli, kita ini kan semua orang pekerjaannya dakwah. Ya. Tidak ada ustadz profesi dakwah, itu tidak ada. Yang ada semua manusia berdakwah, semua manusia bertablik. Yang ada sekarang adalah ustadz-ustadz, sebagian besar ustadz-ustadz yang menolak dakwah, menolak tablik. Lu dakwah kuwi nyelok wong sing durung Islam angger rada ora cocok karo kowe malah kok kon lunga kok. Lho kuwi dudu dakwah kuwi, buang kuwi jenenge. Gitu loh. Dakwah itu ya memanggil orang yang belum Islam untuk datang ke Anda. Anda harus punya kearifan untuk bergaul dengan macam-macam orang. Wong aku iki nggawa seorang ateis dari Belanda, namanya seorang tokoh namanya Eugene van Erven. Saya ajak ke Masjid Unibro dan langsung saya umumkan di mihrab, tak ajak maju, saudara-saudara ini komunis, ateis. Ya, sebelum dia ngomong yang mau bunuh sekarang saya saksikan. Kamu jangan ngomong halal darahnya tanpa membunuhnya. Coba kalau kamu sudah ngomong itu halal darahnya tapi kamu tidak membunuh, kamu melanggar surat kamu melanggar juz 29, kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ojo ngomong tok nek pancen ke halal darahnya patenono. Daftaran sak yojo piro sing arep kepateni, dilaksanakan berapa tahun, sak Indonesia perang tahun. Ning kira-kira urung nganti mateni wong siji kowe wis dipateni dhisik. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, dakwah itu punya kearifan kepada orang yang justru belum Islam. Bikinlah orang wanita yang belum pakai jilbab berani masuk. Ya orang yo nang imaman turu ya ora, tapi kan yo tapi pokoknya terbuka loh, justru dakwah itu kepada yang belum. Lagi dakwah sesama santri lah tinggal ngopo kampanye ketua partai Demokrat strip ketua dewan pembina Demokrat kuwi jabatan loro didadekke siji Gusti Allah merangkap malaikat merangkap nabi
ya. Terus sing ngrungokke ya wong Partai Demokrat. Lah kuwi lha pekok to kuwi. Lah nggo apa kuwi? Wong kowe mendakwahkan Partai Demokrat tok ning ngarepe wong Demokrat. Kowe nglumpukke wedhus, wahai kambing, jadilah kambing. Lah wis wedhus. Pekok. Gitu ya. Satu. Berikutnya, seorang ulama harus tahu baunya orang salah. Dan dia ndak apa belepotan baunya orang salah. Ini nggak janjur dia eksploited. Kue nang pasar kembang jauh ngapa kue rene dakwah. Ya ora gue ya ojo ya toh. Tapi harus ibarat kucing Pak, anak kucing terperosok ke dalam parit yang busuk. Seorang mubalik, seorang dai, pendakwah, dia bukan berpidato di atas jalan. Wahai anak kucing yang ada di dalam parit busuk, keluarlah engkau dari situ, minadz zulumati ilan nur. Kucingnya yang harus kamu lakukan adalah turun ke parit. Korban kotor-kotor sedikit, malah kotornya itu indah karena kamu sedang menolong anak kucing. Ambillah kucing itu, didusi, dipakani, didol. Konjur didol. Gitu loh ibaratnya ya. Lah iya gitu loh. Dakwah kok buang orang. Ada orang ngirimi selamatan bersyukur dibuang. Gitu kan? Kamu itu ndak usah jadi orang Islam, jadi manusia yang tidak melukai orang saja sudah lumayan. Kayak itu kan? Loh, terus kamu itu mempertahankan Islam dengan melukai sesama manusia. Islam capopo iku. Nggak bisa. Islam itu mengamankan semua orang, bikin semua orang merasa enak, nyaman, kan begitu. Maka namanya Islam, nama alatnya iman, tujuannya aman, jalannya iman, pelakunya mukmin, doanya amin. Jelas. Kurang biaya coba itu epistemologinya kan sangat jelas gitu. Langge kan mau Islam kok ndak menyenangkan. Dan nyuwun sewu ya, Islam itu rahmat. Kamu disuruh gantiin Islam bisa ndak? Islam ki ono dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bisa nggak kamu menggantikan ayat itu? Tampil kemana-mana sesuai dan sepadan dengan ayat itu. Kamu tidak bisa menggantikan. Al-Quran begitu indah, orisinal dari Allah. Jadi kamu yang butuh pembelaan dari Islam. Begitu kamu masuk Islam, kamu dibela oleh Allah. Betul enggak? Jadi nggak usah GR kamu yang membela Islam. Loh, saya tidak mengatakan Islam tidak perlu dibela. Yang lebih perlu dibela itu kamu. Nah, Allah membela kamu dengan syarat peganglah Islam, gitu loh. Lah kalau Islam yang seharusnya jadi teken, malah ngongkon kene sing dadi teken, lalu teken-teken. Nah, kan kita jalan tongkatnya itu Islam. Lah kalau tongkatnya ini minta kita bela loh, wong sing marake mlaku dedeki ana tongkat malah tongkate aku tuntunan mlaku lah terus piye? Ini belum ngomong subjek objek dalam bahasa. Aku membela Raffi. Artinya adalah Raffi bukan aku. Arti yang lain adalah aku bukan Raffi. Jadi kalau aku membela sesuatu atau seseorang berarti seseorang atau sesuatu itu bukan aku, bener nggak? Kalau aku membela Islam berarti aku bukan Islam, jelas. Rawahu Kiai Toto, gitu kan? Saya enggak marah, enggak apa-apa, maksudnya baik. Tapi kalau Anda ingin membela Islam, nomor satu adalah kemanapun Anda tampil, mereka semua merasa dibela oleh Anda, kan begitu? Bukan merasa terancam oleh Anda. Gitu loh rek, nek perasaku, nek nganggo akal kalau pikiran.
nek ora ya mbok piye meneh. Ada komentar Pak soal belo-belo iki? Enggak, ini soal negara-negara Islam tadi. Oh jadi iya kan, iya. kita ini kan sebenarnya kayak kalau dari sisi uang, sisi ekonomi, negara-negara Islam itu kan sangat kaya sekali. 10% saja lah duitnya Arab itu diambil dari New York itu, dari Wall Street, itu runtuh itu. Tapi kan Canon tadi ceritakan apa-apa itu kan bukan kekuatannya, ini niatnya. Lah kalau tidak ada niat memang untuk membangun peradaban Islam, sistem perekonomian Islam yang kuat dan sebagainya, ya uang-uang negara-negara Arab masuk Libya dan sebagainya yang menguasai hampir mayoritas pasar modal, pasar uang di seluruh dunia itu, ya malah salah-salah bisa dipakai ngebom negara-negara Islam. Kan biniatnya itu. Akhirnya sekarang negara-negara Arab kan justru tetap didikte oleh itu. Jadi makanya ya tadi ya kita bersama-sama mudah-mudahan ada kesempatan situasi bisa menjadi lebih baik. Saya kok enggak begitu tertarik sama kategori Cerita gitu dan ya. terminologi seperti itu. Ora paten aku ora arep ngono-ngono kae. Sing maju karo sing ora maju iku lak menurut pikiran mereka. Menurut pikiran saya dari dulu punya teori sendiri. Ben wae. Aku dikongkon kita disebut negara berkembang mbahmu. Aku ora arep nututi kowe kok. Kita dibilang negara terbelakang terus mengejar Amerika. Lah mau aku ngejar Amerika, wong Amerika ning mburiku kok. Ngono aku mengejar. Opone sing ngampus ke Amerika? Aku njaluk opone sing ngampus ke Amerika? Kono bedane Indonesia karo Bali wae ra iso kok. Opone? Siapa bilang itu negara maju? Yang negara maju itu ya manusia Indonesia. Nek negarane ben ra maju ra apa-apa. Ning menungso Indonesia, manusia Indonesia ndak terlawan. Hidup dalam penderitaan bisa, hidup dalam kebodohan mampu. Orang Indonesia ndak bisa diapa-apain. Dalam survei internasional, manusia dan bangsa yang paling sering dan yang paling bergembira itu bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia untuk gembira tidak tergantung berapa jumlah duitnya. Itu loh, kene kira duit itu malah guyu cekakaan. Aneh tuh hujan bangsa pekok tenan ini. Jadi Mas, mereka Mas yang bikin kriteria tentang peradaban baru itu Mas, Anda ndak usah percaya itu geng Mas. Anda pikir PBB itu serius? Itu juga cuma satu geng, satu jaringan. Hadiah Nobel jangan percaya, itu cuma jaringan. Itu kolusi internasional. Hadiah apa misalnya kalau film hadiah Oscar apa award, itu juga jaringan. Itu cuman jangan percaya. Orang Islam itu memang tidak boleh maju menurut mereka. Jadi kalau Islam maju mereka tidak senang. Islam itu harus miskin, harus kumuh, harus bodoh, harus kampungan. Tidak apa-apa, biarkan mereka menganggap kita kumuh, kampungan dan bodoh. Kita diem-diem menikmati kekayaan kita. Ngono ta? Aku luwih sugih kok. Aku luwih sugih saka kanca-kancaku Amerika, Malaysia, Inggris sing jabatane dhuwur, aku luwih sugih. Tandane sugih apa? Konon raktir mangan wele abot ra karu-karuan. Aku iki duwe dhuwit 20 juta, tak kaki 35 juta coba. Kuwi kedadan kuwi aku. Aku iki dikai honor tak pikir 50 juta. Saking optimisku langsung transfer. Iki tak kaki 10, iki tak kaki 15, iki tak kaki 10, jumlahnya 35 juta. Bareng tak buka 20 juta. Lah. Malah tombok ya. Tapi dalam Islam itu keindahan. Suksesku tidak pada uangnya tapi pada keikhlasanku dan kegembiraanku kita mentransfer. Meskipun ketika ketahuan aku tombok 15 juta ono misuwe sithik. Loh, nek ora ono misuwe sithik berarti aku dudu menungso normal. Apa njur kejagol watu dek astagfirullah. Terus tiba dek subhanallah. Ane ping 6 kan kalimat thayyibah entek. Misalnya aku ngene iki ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira ping 4 wis moh kalimat thayyibah. Su meneng ta su ngono apa? Ya ora. Aku menungso.
Akhirnya tandanya manusia itu punya mulut, punya anus. Nek menungso ki kudu gelem ngentut, kudu gelem nising. Mosok menungso ora gelem. Nah, nising kuwi misuh kuwi. Ape ora nising kuwi? Ayo mesti ngomong nising elek. Lah ya misuh kuwi ngising saka cangkem ngono lho. Lah mosok ora entuk ki lho, wah jan. Sing ora entuk misuhi wong. Nek meso dhewe ya ben to. Apa meneh nek ngimami kedawan wis asurate. Meso kabeh ya canone. Kene iki sembayang wis ngantuk-ngantuk, buka urung tutup. Kene iki urung karuan wareg, begitu salat tarawih kok wah Al-Baqarah ini. Terus berharap kira-kira seayat wae. Alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Walladzina, waduh. Yes, rakaat pertama isi sabar. Ya Allah, dalam hati kuatkanlah. Rakaat loro. Lu kok diteruske Al-Baqarah? Wah ketoke sak trawean Al-Baqarah kabeh iki. Wah, kesabarannya turun. Terus rakaat ketiga, wah jan iki imame iki ora mudeng. Ngono njero ati to. Rakaat keempat wis ora duwe intelektual meneh. Wis gari emosional. Bajingan iki. Ngono to? Ya. Makanya perlu kearifan, perlu ilmu sosial, perlu tasamuh, perlu toleransi, perlu kesanggupan untuk memperkirakan bahwa makmum kita itu macem-macem. Ono sing alim banget, ono sing lagi melbu Islam, ono sing ngadeg kuat, ono sing asam urat, ono sing lah macem-macem. Ojo dawa-dawa. Kelas ya. Loh, nah itu bisa dibayangkan Cak Nun di sana di pojokan kira-kira bayangke Cak Nun kok arifnya 20 tahun yang lalu kayak apa wong saiki wae kaya ngono gitu ya. Maksudnya bukan maksudnya Cak Nun 20 tahun yang lalu itu kayak apa wong saiki saja sudah seperti ini gitu loh. Lu aku mbiyen luwih arep aku biyen. Oh, aku angger jam-jam 10 munggah mesti karo Arif ning Malioboro kono kae. Ono Arif Susilo, ono Arif. Nah, oke. Saya kearifan sama kealiman tolong dipelajari dong. Dipelajari. Wong alim, wong arif ono bedane. Taklim, makrifat ono bedane. Majelis taklim ki majelis taklim. Kalau majelis taklim itu sinau bareng, rembuk itu taklim. Ya, tapi kalau majelis taklim yang ada sekarang itu bukan taklim, itu ceret, ngecuri cangkem mangap kan begitu. Seharusnya diskusi dan ada agenda meningkatkan ilmu bersama-sama, itu majelis taklim. Kalau ada wiritannya, ada istighosah, namanya ta'rif, karena yang dicapai bukan ilmun tapi ma'rifatun, irfan, ngono. Oh no, kabeh ki 10 menit lagi nih. Aku manut bisa tekan sahur ya Cak Nun. Kira-kira nek aku leren 10 menit arep ku antemi ora iki. Nek santri karo abangan isih lumayan, nek santri karo abangan ono karo priyayi kuwi lak padha karo wit kelapa karo godhong karo woh. Lha piye kuwi nek wit kelapa kan karo jambu karo trembesi ngono kuwi. Lah kowe iki salah barang angger barat kok nut kuwi lho. Gitu lho. Mulane golek dhewe. Sekolah sampai lulus tujuannya nyenengke ibumu karo bapakmu. Ngono. Perkara ilmu aja percaya karo dosenmu.
Lho apa gunane nek kowe mung dadi teruse dosen? Gunane ilmuwan kuwi golek dhewe. Jadi ketika bikin skripsi menurut toh ibit, loksit ngono kae itu kan pas skripsi. Ning di luar kelas kowe kudu menurut saya ngono. Ning nek menurut saya ning nggon skripsi ora entuk. Ra lulus. Dosenmu njur ngomong, "Lah raimu ki sapa?" Gitu ya teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini membuat kita berpikir lebih jernih. Terakhir sekali yang soal Tuhan bikin agama kok pertama ada kalimatnya Tuhan kan bikin agama banyak, itu saya tidak setuju. Tuhan satu bikin agama satu. Ya. Kapan-kapan kita omongkan. Kok banyak direvisi gitu kan? Ya Tuhan kan memang tidak pernah sempurna dia. Jadi dia keliru-keliru terus bikin amandemen sendiri gitu kan. Piye karepmu piye? Jadi Gusti Allah gawe salah ngene wae. Kowe iki rumasamu Gusti Allah iki dosen UGM ngono piye? Jadi menurut saya premis dasarnya adalah Allah itu tan kino yongopo tan keno kiniro laisa kamili syai'un, dia maha benar. Sehingga tafsirmu jangan mengandaikan Tuhan itu bisa punya kesalahan dan punya kelemahan gitu loh mas. Nah sekarang aku duwe tafsir kuwi ning rada dawa, singkat wae ya, singkat wae. Kenapa Al-Quran tidak langsung dikasih Nabi Adam? Kok 7 abad setelah 7.000 tahun setelah Nabi Adam baru dikasih Quran? Terus aku tahu takon Mas Jibril jenengan tanggel Gusti Allah. Ambok sian sisan mawon Nabi Adam niku diciptakan terus dicekeli Quran lampun beres. Terus karepmu piye Nun? Nggih jenengan tanglet. Terus Jibril munduk-munduk kae nyun sewu niki enten tiang Indonesia tanglet. Kok mboten langsung ke Quran? Terus Gusti Allah mesem. Anak kayak karep dadi Gusti Allah, dadi Gusti Allah dhewe kono. Aku tak golek nggon liya ngono ya. Gusti Allah ditakoni, ayo sak karepe. Arep revisi arep gasi ben sak karepku lah Gusti Allah kowe apa piye? Gusti Allah kudu mempertahankan argumentasi. Kowe yo aneh. Aku iki promotore Gusti Allah ngono apa piye? Njur Allah, kenapa agama kok direvisi? Wah nyuwun sewu. Kowe iki pendidik ngarepe Gusti Allah kan ditekani Israel kapok kan. Oke, nanti datang ke Ma'iyah ada penjelasannya. Hubungannya sama umurnya Nabi Adam, umurnya Nabi Nuh, sekian generasi dibikin umurnya sekian, badannya sebesar apa, ada hubungannya dengan proses penelitian manusia untuk menemukan Allahnya, karena ada perjanjian sebelum dilahirkan. Kemudian Allah mulai ngasih mushaf, sobekan informasi sejak Nabi Ibrahim. Kemudian sampai kepada Allah ngasih beberapa resep, 10 commandment. Kalau bahasa saya beluluk kemudian dievolusikan, bukan direvisi, dievolusikan menjadi cengkir itu namanya Zabur. Cengkir dikembangkan ben iso didol ning warung dadi es degan, maka Injil itu adalah berposisi degan. Degan dikembangkan, dievolusikan menjadi sempurna jadi kelapa, namanya Al-Quran. Kenapa kok tidak semula sejak awal? Hakmu takon ki apa? Kecuali nek kowe karo Gusti Allah ki joint venture. Gusti Allah ki rekanan kerja dalam menciptakan alam semesta dan manusia. Njur kowe soalnya kowe kowe pas studi banding nanti Gusti Allah gawe dhewe kae.
Terus loh kok ndak langsung ngadam, kok baru ini ya? Kuwi ento. Nek kowe baru lah kowe iki gawe brengosmu dhewe ora iso. Kowe iki nek wis kudune sing nahan ora iso kok. Enggak punya kuasa atas taimu sendiri. Nyenengke seneng aku dialog karo intelektual cerdas tenan wis. Nganti tai barang itu. Sampai akhirnya Quran sudah menjadi buku manual untuk umat manusia, sempurna, lengkap, ada sabutnya, ada batoknya, ada buah yang bisa diparut jadi santan, ada apa namanya, udah sempurna. Akhirnya umat Islam terbelah-belah menjadi ada yang Islam aliran sabut, Islam aliran batok, Islam aliran degan, Islam aliran parut, Islam aliran santen, Islam aliran belarak, Islam aliran janur. Wow, kayak banget. Sing janur itu sing bener. Dari bahasa Arab ja'an nur. Ono meneh. Tadi mari kita ingat Islam adalah keseluruhan kelapa yang sempurna itu. Bagi yang suka batok rasa ngenyek degane, yang suka sabut ndak usah mengharam-haramkan sabutnya. Mari kita bekerja sama, husnudzon satu sama lain, bareng-bareng menciptakan fungsi kelapa yang selengkap-lengkapnya gitu loh. Oke. Para malaikat Allah tidak bertelinga, tetapi mereka mendengar suara nyanyian beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tidak memiliki mata, tapi mereka menyaksikan derap langkah beribu-ribu jilbab. Para malaikat Allah tidak berjantung, tapi sanggup mereka rasakan degup kebangkitan jilbab yang seolah berasal dari dasar bumi. Para malaikat Allah tidak memiliki bahasa dan budaya, tapi dari galaksi mereka seakan-akan terdengar suara, ini gerakan tidak main-main, ini lebih dari sekedar kebangkitan sepotong kain. Para malaikat Allah seolah-olah sedang bercakap-cakap di antara mereka. Kebudayaan jilbab itu bersungguh-sungguhkah? Sedemikian pentingkah gerakan jilbab di negeri itu? Oh, sama pentingnya dengan kecutnya hati semua orang yang tersingkir. Sama pentingnya dengan putus asanya para gelandangan. Sama pentingnya dengan kematian jiwa orang-orang malang yang dijadikan alas kaki sejarah. Bagaimana mungkin ada kelahiran di bawah injakan kaki Dajjal? Bagaimana mungkin muncul kebangkitan dari rantai belenggu kejahiliahan? Wahai alam, tidak boleh benar-benar takluk oleh setajam apapun pedang peradaban manusia. Alam tidak diperkenankan sungguh-sungguh tunduk di bawah kelicikan tuan-tuannya. Apakah burung-burung ababil akan menabur dari langit untuk menyerbu para gajah yang durjana? Wahai burung-burung ababil, melesat keluar dari kesadaran pikiran anak-anak muda itu, dari zikir jiwa dan kepalan tangan mereka.